Salam Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan buat pertemuan kita pada saat ini. Dan selamat hari Minggu saya ucapkan kepada Bapak Ibu. Dan biarlah tetap semangat dalam mengikuti ibadah kita. Dan kita berdoa juga bersama-sama mendoakan situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kiranya kita juga dapat dipersatukan Tuhan dalam persekutuan di gereja. Jadi tetap semangat, tetap sabar Bapak Ibu. Kita tetap mendoakan sehingga kita tetap nyaman dalam kegiatan ibadah kita. Dan kita tetap menunggu situasi sehingga benar-benar menjadi situasi yang tenang ketika kita ibadah. Oleh karena itu, dengan ini kita tetap dalam ibadah di rumah kita masing-masing, dan diharapkan kepada kita akan mungkin memulai ibadah kita pada bulan Agustus minggu pertama. Jadi saya tekankan kepada kita Bapak Ibu Saudaraku, kita sama-sama mendoakan situasi yang terjadi pada saat ini. Kita akan memahami kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap penyertaan dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur buat pada saat ini kami tetap bisa hidup dan kami boleh melakukan pekerjaan kami, kegiatan kami Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ada dalam kami dan kami dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Bila Bapak Ibu Saudaraku yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memahami satu nas firman Tuhan untuk kita pahami bersama-sama dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita buka kitab kita dari kitab Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan ayat 42. Dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan 42, saya akan membacakannya untuk kita Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu juga yang ada di rumah mengikutinya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, saya akan memberikan tema pada minggu ini, menerima Yesus dalam hidup kita. Menerima Yesus dalam hidup kita Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku, dalam membangun hubungan kepada orang lain, secara khusus kepada orang yang tidak kita kenal, hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita akan menyapa atau memberikan salam kepada orang tersebut. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, yang kita lakukan itu menjadi awal membangun komunikasi agar kita dapat diterima Bapak Ibu Saudaraku. Sama halnya seperti kita sebelum menjadi teman, sebelum menjadi sahabat, sebelum menjadi pacar, sebelum menjadi suami maupun istri, kita terlebih dahulu membangun komunikasi ya, agar dapat diterima sebagai teman, sahabat, pacar, maupun sebagai suami maupun istri. Bapak Ibu Saudaraku, berkaitan tentang hal itu, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang pemuda ya, hendak merantau ke tempat orang lain. Lalu sebelum berangkat, ia pamit kepada pendetanya. Pemuda ini berkata, Pak Pendeta, tolong doakan saya besok akan pergi untuk mencari pekerjaan. Lalu pendeta ini berkata, pergilah nak, hati-hatilah di negeri orang.
Kamu harus pandai bergaul supaya banyak orang yang akan membantumu. Lalu pemuda ini berpikir lagi dan bertanya kembali, bagaimana resepnya Pak Pendeta? Lalu pendeta ini memberikan jawaban, ya, kalau kamu ketemu dengan tukang tahu, berbicaralah soal tahu. Jika kamu bertemu dengan tukang lontong, bicaralah soal lontong. Dan jika kamu bertemu dengan tukang sayur, berbicaralah soal sayur. Lalu pemuda ini berkata, bagaimana jika bertemu dengan ketiganya Pak Pendeta? Ya, kamu harus berbicara soal gado-gado. Ya, artinya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita berhadapan dengan situasi, ya, kita harus memahami situasi tersebut, Bapak Ibu. Melihat konteks di mana kita berada, sehingga kita dapat diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, masuknya kekristenan ke Indonesia bukanlah semudah yang kita pikirkan, bukan semudah yang kita pahami, atau bukan semudah membalikan telapak tangan, Bapak Ibu Saudaraku. Banyak hal yang dihadapi dalam sejarah, dan bahkan ada penolakan yang terjadi, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena itu, ketika kita masuk, ya, ke dalam dunia mereka, kita harus sama dengan mereka, Bapak Ibu. Ya, ketika kita masuk ke dalam dunia remaja, kita harus mempelajari bagaimana dunia remaja itu, bagaimana dunia pemuda-pemudi, bagaimana dunia orang tua. Tujuannya adalah agar kita dapat diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu Saudaraku. Menempatkan diri sesuai dengan konteksnya, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita lihat dalam sejarah, misionaris datang ke Indonesia dengan budaya baratnya, Bapak Ibu. Lalu ketika ia masuk ke daerah Toba, Bapak Ibu, apa yang ia lakukan? Ia akan menjadikan dirinya sebagai orang Batak, ya, sehingga dapat diterima. Artinya dia tidak bisa memaksakan budaya baratnya untuk bertahan, atau untuk mengubah budaya yang ia jumpai, Bapak Ibu. Tetapi harus menyesuaikan dirinya di mana ia berada. Saudaraku, dalam firman Tuhan ini dikatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Saudaraku, kata kamu di sini adalah murid atau pengikut Yesus. Sama halnya ketika seorang bapak dan anak, ya. Anaknya ini pergi ke tempat keluarga dari bapaknya. Lalu keluarga itu menyambut anak itu. Ketika keluarga itu menyambut anak itu sudah menyambut orang tua dari anak itu, Bapak Ibu Saudara. Mengapa demikian? Karena memiliki satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan, Bapak Ibu. Ada ikatan, ada satu kesatuan, Bapak Ibu, yang tidak bisa dilepaskan, Bapak Ibu Saudara. Saya memberikan analogi kepada kita. Kita sebagai anak, ya. Lalu ada orang lain yang menjelekkan orang tua kita. Orang tua kita yang menjelekkan, Bapak Ibu, ya. Tetapi kita akan marah ketika diperlakukan demikian, saudaraku. Ya. Karena satu kesatuan itu, satu ikatan itu, Bapak Ibu. Satu perasaan, ya, satu darah. Kita akan marah ketika ada orang lain memperlakukan tidak baik kepada salah satu anggota keluarga kita. Sebaliknya, saudaraku, ketika kita punya anak, lalu anak kita dipedulikan oleh orang lain, kita akan senang sebagai orang tua. Dari gambaran itu, Bapak Ibu Saudaraku, kesatuan, ya, dan ikatan yang tidak dipisahkan oleh siapapun. Begitu juga dengan kita dan Yesus, Bapak Ibu. Kita sebagai muridnya, kita sebagai pengikut Yesus, ya, kita memiliki suatu ikatan yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun, saudara. Dalam konteks ini, ya, Yesus sedang menggambarkan posisi murid-muridnya sebagai utusan dari Allah, Bapak Ibu Saudaraku.
Di sana dikatakan barang siapa menerima murid berarti ia menerima Yesus. Berarti barang siapa mengasihi murid, ia mengasihi Yesus. Dan itu berarti bagaimana cara kita memperlakukan murid Yesus, begitulah cara dia memperlakukan Yesus, Bapak Ibu. Dalam arti, dalam konteks ini kita bukan sekedar wakil Kristus, Bapak Ibu ya, karena kedudukan kita. Tapi kita juga menjadi wakil Kristus karena kita telah bersatu dengan Dia. Bapak Ibu Saudaraku, dalam Injil Matius ayat 40 sampai 42 di pasal 10 yang kita bacakan dalam firman Tuhan pada minggu ini. Tuhan Yesus juga di sini menyinggung mengenai keramah tamahan, ya. Terutama keramah tamahan yang diberikan kepada para murid yang diutus oleh Yesus untuk membawa berita. Berita apa? Ya, bukan berita hoax, bukan berita gosip, Bapak Ibu ya. Berita bahwa dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Di dalam Yesus Kristus ada pemulihan dan pengampunan dosa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika dalam menyampaikan Injil, ada dua kemungkinan yang akan dihadapi oleh para muridnya, Bapak Ibu Saudara. Ditolak, dan ada juga yang menerima murid-murid Yesus pada saat itu. Ya. Bapak Ibu Saudara, bagi barang siapa menolak kehadiran para murid, maka ia sama saja dengan menolak Yesus sendiri, saudaraku. Namun bagi siapa ia menyambut para murid pada saat itu, maka berarti ia menyambut Yesus dalam kehidupannya. Ya, kalau kita pahami, menyambut di sini bukan sekedar menerima, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Karena bisa saja seorang menerima tamu dengan tidak ramah, ya, artinya dengan paksaan. Ya. Dalam bahasa Yunani, kata menyambut di sini exomai, memiliki arti yang lebih mendalam, yaitu menerima dengan ramah, dengan hangat, dengan tulus. Nah, itulah arti yang menyambut sebenarnya, Bapak Ibu Saudara. Artinya ramah tamah adalah suatu perilaku sifat yang menunjukkan keakraban dan kesediaan untuk menerima atau menyambut orang lain dengan hangat dalam pergaulan saudara. Ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan yang kita bacakan pada minggu ini, ya, menerima Yesus dalam kehidupan kita berarti menerima jalan keselamatan yang ditawarkan Yesus kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku. Menerima Yesus dalam hidup kita berarti menerima anugerah yang Yesus sampaikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kita lihat pada zaman sekarang ini, persoalannya adalah bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita, Bapak Ibu. Kita menerima atau menolak Yesus dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudaraku, terkadang kita menolak Yesus dalam hidup kita. Menolak Yesus hadir di dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Artinya, Bapak Ibu Saudaraku, dalam firman Tuhan ini mengajari kita untuk menerima Yesus adalah suatu hal yang harus kita pahami sebagai orang yang benar-benar mengenal Dia. Kita mengenal Yesus oleh karena perbuatannya. Kita mengenal Yesus oleh karena sesuatu yang dikatakannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita telah melihat, kita telah menyaksikan bagaimana perbuatannya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, terimalah Yesus dalam hidup,
bukan karena paksaan, bukan karena simbol kekristenan yang kita pahami, tapi terimalah Yesus dalam hidup kita sebagai juru selamat yang akan memberikan jalan keselamatan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kepada kita pada saat ini, marilah kita terima Yesus dalam hidup kita. Kita sebagai murid Yesus, kita sebagai pengikut Yesus. Yesus adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Ajari kami untuk menerima Yesus, karena kami adalah murid dan pengikut Yesus. Biarlah kami tetap setia dari kehidupan kami, dan kami tetap setia ketika kami boleh mengakhiri kehidupan ini. Bapa kami surga, biarlah Tuhan tetap memberikan kami semangat hidup untuk menjalani hari-hari ini, dan biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan itu adalah kehendak Tuhan yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur padamu.